Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Saya Ketua Umum Komunitas Kritis Indonesia perlu ikut memberikan pendapat tentang polemik penurunan baliho dan kerumunan massa yang ditimbulkan atas kepulangan Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab. Pertama-tama saya akan kasih tahu dulu supaya nggak salah paham. Nih ya, KTP saya Islam juga. Terkait dengan terjadinya polemik-polemik itu, himbauan saya adalah mari kita semua saling menahan diri, untuk semua itu untuk utuhnya atau kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa. Kasihan ya masyarakat Indonesia kalau disuguhi pertikaian terus. Ya, kasihan dong, 75 tahun merdeka, ya itu kok seperti masyarakat ini tidak pernah merasakan kemerdekaan itu gitu. Yang pertama, himbauan saya kepada Habib Rizik Syihab, Imam Besar FPI, kami KKI Komunitas Kritis sepakat bahwa beliau memperjuangkan kebaikan, mau membasmi kebatilan atau kemungkaran, boleh. Saya sangat sepakat. Memang masyarakat Indonesia ini memang harus mulai disadarkan tentang agama. Karena apa? Memang kalau saya melihat secara umum, memang terutama di Indonesia ini sudah mulai krisis iman. Kenapa? Kuncinya satu, orang sudah mulai tidak takut dosa, mereka lebih takut miskin. Nah, itu sebetulnya Imam Besar FPI itu bisa memberikan tausiah yang mana menguatkan iman. Tidak perlu pakai arogansi, penggal kepala, perang Badar kayak perang apa, jangan gitu. Ingat, mungkin Imam Besar FPI ini perlu melihat sejarah, perlu melihat sejarah Islam di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Coba lihat dulu Syekh Subakir, nama Arabnya atau nama Timur Tengahnya panjang sekali, tapi orang Jawa menyebutnya Syekh Subakir. Itu beliau sudah tabayun dengan leluhur Jawa. Apa isinya? Boleh menyebarkan ajaran baik rahmatan lil alamin Islam itu ke Pulau Jawa, tetapi budaya dan etika di Pulau Jawa harus dihormati. Ini kan jadi rahmatan lil alamin gitu. Tidak bisa. Misalnya nih dulu, wahyu ini datangnya di Pulau Jawa gitu. Budaya Jawa seperti ini. Lalu orang-orang Jawa ini menyebarkan agama ke Arab yang beda budaya, terus dipakai budaya Jawa, pasti orang-orang Arab menolak. Menolak pasti karena beda budaya. Nah, inilah yang membuat Islam itu masa lalu, masa sekarang, masa depan bisa diterima di zaman apa saja, di budaya apa saja. Itu harus ditunjukkan. Jangan sampai ada pemaksaan yang menimbulkan kegaduhan, malah justru memperburuk citra Islam itu sendiri. Kan gitu. Banyak kok ulama-ulama Jawa, ulama-ulama Aceh, ulama-ulama Makassar, ulama-ulama seluruh Indonesia ini yang melakukan kegiatan-kegiatan rohani, kegiatan-kegiatan Islami di Timur Tengah. Kenapa mereka bisa diterima? Karena mereka bisa membaur, bisa
menyesuaikan dengan budaya di daerah sana. Ya, salah satu contohnya Mbah Maimun misalnya, ya kan seperti itu. Ya, saya bukan dalam rangka mendukung kelompok ini, kelompok itu, tidak. Kami komunitas kritis itu ya mengkritisi. Ya, mengkritisi sesuatu yang kira-kira tidak sesuai dengan haluan bangsa. Ya, tujuan utama untuk masyarakat Indonesia. Begitu. Ya, mungkin kesimpulannya bahwa Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab itu mungkin harus sedikit mengurangi tensi. Ya, mengurangi tensi, jangan memancing amarah aparat negara, jangan memancing amarah kelompok Islam yang lain atau ormas-ormas Islam yang lain. Ya, tunjukkan bahwa Habib Rizik itu imam besar. Ya, imam besar itu bisa menimbulkan kedamaian. Ya, kedamaian. Jadi kemana-mana tidak punya musuh gitu. Walaupun misalnya musuh itu salah gitu, tapi dihormati musuh itu kan bangga kita. Ya, dihormati musuh gitu. Kayak seperti Rasulullah dulu kan caranya juga seperti itu. Coba dicontoh Rasulullah. Ya kan, dia tetap dihormati oleh kaum kafir, kaum Yahudi, tetap dihormati. Kenapa? Karena teladannya luar biasa, ya itu. Nah, terus untuk pemerintah, ya pemerintah juga mungkin menganggap ini bisa menimbulkan perpecahan, ya perpecahan, karena ada baliho-baliho yang dianggap provokatif dan lain-lain, akhirnya menimbulkan polemik. Nah, kalau bisa pemerintah juga pakai cara-cara preventif. Ya, jangan sampai ditunjukkan show power gitu ya, show power. Habib Rizik punya power, ya kan, pemerintah punya power. Kemarin Pangdam Jaya dengan gagah berani melawan. Apakah seperti ini budaya Indonesia? Hah? Ya kan tidak gitu. Dulu Gajah Mada aja menyatukan Nusantara dengan cara apa? Dengan cara Rasul loh, dengan cara Nabi Muhammad. Dia show kekuatan dulu, ya. Terus bernegosiasi. Kalau berani ya diperangi. Kalau kalah jadi jajahan. Tapi kalau dia sudah nggak berani ya sudah gitu. Ya, jadi bukan dengan cara-cara yang angas dibalas angas atau power dibalas power, ya kan nggak bisa. Itu malah merendahkan kredibilitas pemerintah sendiri. Masa menghadapi FPI aja harus perlu TNI, ya Maijen gitu, ya kan itu kan coba dipikirkan gitu ya. Itu kan malah menimbulkan nanti gap pertarungan terus menerus yang tidak pernah selesai. Ya, kelompok-kelompok purnawirawan TNI yang pro dengan gerakan Habib Rizik ini tentunya akan melawan. Ya, terus begitu? Ya disuguhi terus gitu. Ya kasihan rakyat lah. Ya, mari kita dukung pemerintah untuk pembangunan. Ya, semua sama-sama tabayun. Mungkin kalau TNI perlu turun tangan, ya kan, utus ulama dari TNI untuk menemui Habib Rizik. Ya, tanyakan maksudnya apa, bagaimana, kalau bisa ya jangan kayak gitu. Ya, kita semua malu sama rakyat, begini begitu. Ya kan intinya malu sama rakyat lah. Kalau rakyat disuguhi perang-perang terus kan ya lucu gitu. Ya, akhirnya rakyat kan berpikir kapan nih mereka memihak kami. Ini tanah air kami, ini tumpah darah kami. Ya, kan seperti itu. Ini harusnya dipikir gitu. Jadi akhirnya nanti terciptalah kedamaian. Ya, intinya untuk para tokoh besar yang bertikai, yang ingin menjalankan aksi perjuangannya harus menahan diri agar tidak terjadi perpecahan, harus menghilangkan egoisme masing-masing, harus mengutamakan kepentingan rakyat. Ya, seperti itu. Jadi otomatis nanti semuanya akan bisa sinergi untuk kemajuan bangsa dan negara. Sekali lagi, kasihan rakyat Indonesia dari mulai nenek moyangnya sampai sekarang belum pernah merasakan kemerdekaan. Merdeka dalam sandang, pangan, papan, pendidikan dan kepercayaan. Itu dipikirkan gitu. Ini kalau bisa mungkin Pak Jokowi harus lihat video ini. Jadi beliau juga harus turun tangan sebagai kepala negara untuk membuat semuanya itu
sinergi, dinamis gitu ya. Untuk Pak Jokowi juga ini harus baca, ini harus lihat nih ya video ini supaya beliau juga ngerti gitu, bahwa tidak bisa hanya dengan memerintahkan bawahannya, memerintahkan pembantu-pembantunya untuk menangani masalah gini gitu ya kan, nggak bisa. Karena Pak Jokowi ini kulturnya kultur Jawa. Harusnya pemimpin Jawa itu bisa menimbulkan kemaslahatan umat ya. Oke, setuju pasti dong. Oke, sip. Salam Pancasila, mari merdeka.